I think to myself, what a wonderful world. Welcome to the middle of nowhere. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa jadinya jika kalian terobsesi dengan film psikopat yang mengerikan? Mungkin kalian sama seperti pemuda yang satu ini. Dia bernama Tyler. Tyler sangat terobsesi dengan salah satu film sadis yang pernah dia tonton, karena film itu terlihat sangat nyata. Bahkan rumor mengatakan setelah film itu ditayangkan, sutradara dan para pemain hilang entah kemana. Saya ingetin film ini lumayan creepy, jadi jangan heran kalau banyak adegan yang saya sensor nantinya. Untuk kalian yang mau nonton full film tanpa adegan sensor, seperti biasa follow dan DM IG saya yang ada di deskripsi video. Daripada kalian makin penasaran, kita langsung aja bahas ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah informasi kalau pada tahun 1982 terdapat seorang sutradara bernama Wilson Kencana yang merilis film berjudul The Hills Run Red. Tapi dikarenakan film ini terlalu sadis dan mengerikan, film ini dilarang tayang di seluruh dunia. Bahkan setelah film itu dirilis, para pemain, kru film, serta sutradaranya sendiri, yaitu si Wilson, tidak dapat ditemukan sampai sekarang. Misteri itulah yang membuat Tyler menjadi penasaran dengan film tersebut. Saking penasarannya, Tyler sampai mencari tahu lebih dalam tentang film itu. Keesokan harinya, Tyler menceritakan keanehan yang dia lihat dari film itu kepada sahabatnya yang bernama Lalo. Tyler berkata film ini bukan sembarang film, bahkan terdapat banyak misteri dari film ini. Dan Tyler mengatakan ada satu orang yang bisa memberikan informasi saat ini, yaitu anaknya si sutradara Wilson Kencana yang bernama Alexa. Karena pada saat itu Alexa berada di lokasi syuting ketika pembuatan film. Tentu saja dia melihat semua adegan yang terjadi di film itu. Pada malam itu juga Tyler berhasil menemukan Alexa yang bekerja di sebuah klub malam. Dan mereka pergi ke motel milik Alexa. Pada pagi harinya mereka berempat mengadakan pertemuan untuk membicarakan tentang film yang dibuat oleh ayahnya Alexa. Kenalin dulu wanita yang satu ini bernama Serena. Dia adalah pacarnya Tyler. Setelah selesai mereka kembali berkemas dan Alexa mengajak mereka pergi ke lokasi pembuatan film itu. Karena lokasinya tidak ada di peta, jadi mereka mengandalkan Alexa untuk memberitahu arah jalan. Setelah beberapa jam perjalanan mereka berhenti di sebuah Pertamini, sekaligus untuk bertanya kepada orang di sana mengenai film itu. Mereka mulai membuat video dokumentasi dengan mewawancarai seorang nenek-nenek yang mengenali wajah Alexa. Mereka juga mewawancarai pria botak yang sudah lama tinggal di lokasi itu. Setelah mendapatkan sedikit informasi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, Alexa mengatakan kalau film itu dibuat tanpa menggunakan skrip dan direkam secara real dengan emosi dari para pemain. Bahkan semua adegan sadis di film itu ternyata benar-benar terjadi tanpa efek CGI seperti di film Indosiar, dan korbannya tentu saja manusia asli. Di film itu juga terdapat psikopat yang biasa disebut dengan Babyface sebagai eksekutornya. Kemudian mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena akses ke lokasi itu tidak bisa dilalui oleh mobil. Di sini Lalu sudah menyiapkan senter, handphone, dan pistol untuk berjaga-jaga. Hutan yang sangat sepi dan suasana mencekam menimbulkan rasa panik di diri mereka. Ditambah lagi mereka menemukan sebuah tali dan tulang yang sudah mengering, serta mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Dari penemuan tali dan tulang itu, Tyler baru ingat kalau di film itu terdapat sebuah adegan yang berlatar di sebuah pohon. Karena mereka berada tepat di lokasi adegan itu, Alexa pun merasakan firasat yang gak enak. Lalu dia mengajak yang lain untuk segera kembali ke mobil. Tapi Lalu dan Serena tidak ingin kembali karena mereka sudah jauh sampai ke sini. Akhirnya mereka memberanikan diri dan kembali melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita, ketika hari sudah malam, mereka memutuskan untuk membuat tenda sambil Alexa bercerita tentang psikopat Babyface yang ada di film itu. Dia mengatakan Babyface menggunakan topeng karena memiliki wajah yang sangat buruk, akibat digunting oleh ayahnya sendiri. Tyler juga baru ingat kalau di film itu, Babyface memiliki sebuah ruangan yang isinya daging human untuk dijadikan stok makanan. Tapi mereka nggak bisa ngebuktiin adegan itu tanpa datang ke lokasinya langsung. Pada tengah malam, Tyler dan Alexa yang belum tidur. Di sini Tyler mendengar suara yang mengarah ke tenda mereka. Ketika Tyler mengeceknya, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang sampai pingsan. Lalu ketika dia sudah tersadar, mereka berempat sudah dalam keadaan terikat. Dan ternyata yang menyerang mereka adalah pria botak dan rombongannya yang mereka temui di Pertamini siang tadi. Di sini si botak berencana mau merampas barang-barang mereka dan memperkaos Alexa dan Serena. Satu-satunya pistol milik Lalu juga diambil oleh mereka. Kemudian mereka langsung menarik Alexa untuk menjadi korban perkaos yang pertama. Tapi tiba-tiba dari semak-semak ada sebuah kapak yang melayang dan si botak langsung meninggal dunia. Ternyata yang datang adalah Babyface, psikopat yang paling ditakuti di daerah itu. Dalam waktu singkat, Babyface langsung meratakan para perampok itu. Sekarang tinggal tersisa mereka berempat yang masih hidup. Babyface langsung mendekati Alexa, tapi dia tidak menyerangnya. Ketika Babyface mengarah ke Tyler, Serena, dan Lalu, Alexa pun langsung melarikan diri sebagai pancingan agar Babyface mengejarnya. Ketika ada kesempatan, Tyler dan yang lain berusaha untuk melepaskan diri mereka. Di situasi seperti ini, Tyler lebih memilih untuk menyelamatkan Alexa, karena dia merasa bersalah sudah membawa Alexa ke tempat ini. Sedangkan Lalu dan Serena disuruh kembali ke mobil untuk mencari pertolongan. Di sini Tyler menemukan satu-satunya rumah di tengah hutan itu. Secara diam-diam Tyler berusaha masuk ke sana. Tapi dia melihat ada seseorang yang sedang duduk di depan rumah. Mau tidak mau, Tyler memutari rumah itu dan masuk melalui jendela belakang. Di dalam rumah itu, Tyler menemukan banyak sekali koleksi gulungan film yang disimpan. Lalu di ruangan lain, Tyler berhasil menemukan Alexa yang sedang disekap. Di sisi lain, Lalu dan Serena berusaha menelpon polisi untuk meminta bantuan. Tapi karena suara Serena begitu keras, Lalu mendengar ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Dengan cepat mereka pun segera berlari dari sana. Tapi ingat, ada satu hal yang tidak boleh hilang dari film psikopat, yaitu psikopat selalu berhasil menangkap korbannya. Hingga Lalu berhasil ditembak oleh Babyface. Sedangkan Serena yang berhasil sembunyi, dia terkejut mendapatkan telepon dari Lalu. Tapi panggilan itu ternyata hanya umpan dari Babyface agar mengetahui di mana posisi Serena bersembunyi. Serena terus berlari hingga sampailah dia di rumah tersebut. Serena langsung meminta tolong ke orang yang sedang duduk di depan rumah. Tapi sayang, orang itu hanyalah sebuah mayat yang diletakkan di kursi. Untung saja Serena bertemu Tyler yang baru saja keluar dari dalam rumah itu. Tapi tiba-tiba Babyface terus memandangi wajah Alexa, sementara Serena yang merasa ada kesempatan langsung kabur dari sana. Kemudian Serena bersembunyi di sebuah gubuk kecil, dan ternyata gubuk itu merupakan tempat Babyface menyimpan korban-korbannya untuk dijadikan stok makanan. Terlihat mayat-mayat itu digantung sambil diasapi secara perlahan. Tidak lama Babyface juga masuk ke dalam gubuk itu untuk mencari Serena. Karena tidak menemukan apapun, dia langsung keluar dari sana, tanpa menyadari kalau Serena bersembunyi di dalam gentong yang berisi darah. Merasa situasi sudah aman, Serena perlahan keluar dari gubuk itu. Tapi ternyata Babyface yang tidak begitu bodoh sudah menunggu Serena dari atas gubuk. Kemudian dia menangkapnya. Lalu scene berganti ke Tyler yang tersadar di salah satu ruangan yang dipenuhi dengan gulungan film dari awal tahun pembuatan. Lalu tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata dia adalah si sutradara Wilson Concanon yang dikabarkan sudah menghilang selama 20 tahun. Terlihat Wilson masih hidup dan sehat walafiat. Wilson mengatakan segala informasi yang dikeluarkan oleh berita mengenai dirinya ataupun misteri di film itu
Semuanya adalah hoaks yang dibuat oleh Wilson sendiri. Dia juga memperlihatkan siapa Babyface di film pertamanya. Babyface ternyata hanya karakter buatan yang diperankan oleh orang biasa. Tapi karena pemeran Babyface itu aktingnya sangat jelek, Wilson akhirnya membunuh orang itu pada saat itu juga. Dan di sini kita juga tahu kalau Alexa bagian dari keluarga Coppet ini. Dia dengan sengaja membiarkan orang mencari dirinya agar orang-orang yang penasaran dengan film dan hilangnya si Wilson akan dibawa ke rumah ini. Dan ekspresi ketakutan Alexa pada saat di hutan tadi itu hanyalah akting agar orang-orang tidak mencurigainya. Dan ternyata si Coppet Babyface yang sekarang merupakan anak dari Alexa dan Wilson. Itu artinya Wilson sudah menghamili Alexa, anaknya sendiri, pada saat Alexa masih berusia 13 tahun. Ketika Babyface remaja, Wilson dengan tega menyuruh anaknya sendiri atau bisa dibilang cucunya untuk menggunting wajahnya sendiri dan menjahit wajahnya ke sebuah topeng. Semua itu dilakukan hanya untuk kepentingan pembuatan film. Itulah kenapa Babyface tidak menyerang Alexa ketika di hutan, karena Alexa adalah ibunya dan Babyface sangat patuh kepada Alexa. Kemudian Babyface membawa Sherina ke ruang jagalnya. Di sana kaki dan tangan Sherina diikat menggunakan kawat. Pada titik ini Babyface yang menyadari kecantikan Sherina. Dia pun langsung memperkaos Sherina. Sedangkan lalu disiksa oleh Alexa secara perlahan, dan dia akan dijadikan aktor untuk film berikutnya. Menggunakan alat khusus, Alexa menekan perut lalu hingga lemak di perutnya terlihat. Kemudian menggunakan pisau cukur, Alexa membeset perut lalu di bagian lemaknya. Ini asli sih, nggak kebayang gimana perihnya luka yang lalu rasakan. Lalu Wilson membawa Tyler datang ke tempat syuting itu. Ketika masuk, Wilson terkejut melihat Alexa yang sudah memulai film tanpa mengajak Wilson sebagai sutradara. Dari sini mulai terjadi perdebatan antara Wilson dan Alexa, di mana Wilson menginginkan film sadis menggunakan emosi yang natural, sementara Alexa ingin menggunakan cara yang kejam dan menyiksa secara perlahan. Wilson mengatakan cara yang Alexa gunakan sudah seperti sebuah pertunjukan siksaan dan tidak terlihat emosi dari si lalu malah terlihat pasrah dan tidak berdaya. Kemudian Wilson memanggil Babyface yang baru saja selesai memperkaos Sherina untuk membantunya mengulang pembuatan film. Sementara Sherina berusaha melepaskan diri dari sana. Ketika berhasil melepaskan ikatannya, Sherina segera mencari senjata untuk melawan keluarga Coppet itu. Tapi di sini Sherina harus melihat keluarga Coppet itu menyiksa lalu untuk dijadikan film terbaru mereka. Di sini Wilson berhasil memancing emosi Alexa dan dia langsung membuka topeng dari wajah Babyface. Terlihat wajah yang sangat menggemaskan. Di sini Alexa masih tidak terima dengan cara Wilson membuat film karena terlalu bertele-tele. Akibat perkataannya, Wilson menembak Alexa, anaknya sendiri, untuk dijadikan bagian di dalam film. Tentu saja hal itu membuat Babyface menjadi murka dan langsung membunuh Wilson, ayahnya sendiri. Setelah membunuh Wilson, Babyface juga menyerang Tyler yang berusaha merekamnya. Tapi untung saja, Sherina berhasil menyerang balik dengan mencocol tubuh Babyface dari belakang, sampai dia tewas. Tapi sayang perjalanan mereka tidak sampai di situ saja. Alexa yang ternyata masih hidup, langsung menyerang mereka sampai pingsan. Ketika tersadar dari pingsannya, Tyler sudah berada di ruang bawah tanah dalam keadaan terikat. Ruangan itu sengaja dibuat oleh Alexa dan ayahnya seperti tempat bioskop, dengan para mayat-mayat yang ditempatkan menjadi penonton. Alexa mengatakan semua mayat yang ada di sini merupakan korban dari film-film yang sudah mereka buat, berawal dari orang-orang yang memiliki rasa penasaran dengan film yang dibuat oleh Wilson. Tapi orang-orang ini malah dikumpulkan dan menjadi korban yang akan ditonton oleh korban berikutnya. Kemudian Alexa meninggalkan Tyler di sana sendirian, sambil ditontonkan film-film yang sudah mereka buat selama ini dari para korban yang sebelumnya. Dan tentu saja film itu tidak ada habisnya, alias selalu diulang terus-menerus sampai Tyler mati mengering di sana. Beberapa bulan kemudian kita diperlihatkan dengan Alexa yang masih menyekap Sherina.
Dan ternyata akibat diperkaos oleh Babyface sebelumnya, Sherina hamil dan mengandung anak dari Babyface. Dan anak yang ada di kandungan Sherina akan Alexa jadikan sebagai penerus dari Babyface berikutnya. Dan film pun selesai. Saya ingetin lagi bagi kalian yang penasaran dengan full film, silakan DM aja di IG Storypal. Tapi ingat, bagi kalian yang mentalnya belum kuat nonton film ginian, saya saranin mending nonton alur filmnya aja. Oke lah, kesimpulan yang dapat diambil dari film ini adalah terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.